Selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue mau review salah satu barang yang sebenarnya jarang gue lihat di Indonesia, dari jual beli ataupun tempat barang second itu juga jarang, yaitu Radstone Ear Studio ES100 yang Mark II. Jadi sebelumnya thank you banget untuk Lukman dari Carry Hori Original Cirebon. Thank you banget buat minjemin barang ini jadi gue bisa review. Jadi seperti biasa kita akan bahas dari build, fitur, suara, dan juga perbandingannya. Oke, sebelumnya harganya ini adalah 100 USD. Dengan kurs sekarang ditambah tax, gua tebak masuk sini ya bisa sampai 1,7 jutaan, mungkin 1,7 1,8an lah ya. Nggak tahu juga persisnya. Tapi untuk harga segitu kita bahas build-nya, itu build-nya jujur aja murahan. Kenapa? Ini plastik semua. Dan dia itu berasa nggak berat, jadi nggak menyakitkan untuk harga 1,an ke atas yang mendekati 2 juta. Sangat sayang di bagian itu, karena jujur aja gue nyoba beberapa hari ini, selain build-nya sisanya bagus. Gue spoiler dikit dari awal ya, build-nya ini cukup ya nggak meyakinkan ya untuk harga segitu. Dan dia punya berapa bagian. Di sini ada lihat ya, ada lingkaran. Ini sebenarnya LED indicator. Jadi ketika kalian nyalain ini warnanya biru, ketika connect warnanya hijau, dan ketika mati warnanya merah. Dia punya tombol-tombol di sebelah kanan dan kiri. Sebelah kiri dulu deh. Sebelah kiri itu ada tombol jack, bukan tombol malah, ini lubang jack 3,5 mm dan juga tombol up and down volume. Kemudian di sebelah satunya lagi itu ada jack balance 2,5. Jadi ini unik ya. Di sini bagian single ended-nya, di sini bagian balance-nya. Kemudian tombol pause and play, di mana tombol pause and play ini juga tombol on off. Lalu kemudian tombol before and after song-nya, jadi untuk ganti-ganti lagu di sini. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini yang juga buat gue rada sayang, dia masih memakai charger micro USB dan bukannya USB Type C. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, selanjutnya kita bahas aja langsung ke fiturnya, di mana gue bakal bahas dari baterai life-nya, connectivity, volume control, balance, dan juga Ear Studio app. Jadi secara baterai life, ini ditulis 14 jam. Jujur aja gue nggak pernah nyobain juga selama 14 jam ya. Tapi dari beberapa hari ini gue coba sana-sini, gue coba dengerin lagu, gue sambil jalan. Itu gue bisa ngomong ini baterainya memang tahan-tahan sangat lama. Jadi gue rasa 14 jam bukan sesuatu yang mustahil. Karena berasa lama, dan jelas lebih lama daripada BTR 3K gue. Jadi yes, gue percaya ini bisa cukup lama. Bagus ya, ini mantep banget sih baterainya. Kemudian connectivity-nya dia juga sudah support Bluetooth 5.0 LDAC. Jadi kalau kalian punya LDAC, berguna banget kalau kalian punya ini. Kemudian volume control-nya ini salah satu bagian yang gue suka banget dari sini, yaitu dia volume control-nya sangat presisi. Sangat-sangat presisi, dimana kalau kalian pencet 1, 2, 3, 4, 5 itu dia bakal merangin kecil sekali. Dan kalau saya perhatikan ternyata dia bisa dari volume 0 ke volume max itu 132 kali pencet. Kayaknya ya, gue hitung soalnya di tulisannya tuh 66 dB total, lalu dia setiap kali kurangin itu berkurang sekitar 0,5 dB. Jadi 66 dikali 2, 132 pencetan. Luar biasa presisi maksudnya. Gue mau kecilin sedikit bisa. Tapi kalian juga bisa pencet rada lama untuk kurangin langsung cepet, kuranginnya cepet, itu cepet juga. Dan di sini juga volume powernya itu kenceng. Gue drive headphone itu tanpa kesulitan dia bisa drive. Jadi mantep banget, dari ayam yang suaranya butuh rada kecil aja sampai headphone yang suara cukup gede. Dia itu presisi dan juga kuat. Gue suka banget bagian itunya. Kemudian dia juga punya balance, di mana dia pakai AK4375A dual DAC sebagai DAC-nya. Kemudian dia juga punya Ear Studio app. Gue akan tunjukin beberapa screenshot-nya ya. Ini, dimana kalian bisa ada equalizer-nya, ada pengaturan lainnya. Ini seperti Vio Bluetooth app juga sih. Jadi dia banyak banget fitur-fiturnya yang menarik. Kalau kalian punya ini, sebaiknya download Ear Studio app ini ya. Langsung aja kita ke bagian selanjutnya, yaitu suara. Setelah gue coba sana-sini, ini gue rasa suaranya ini termasuk bright dan rada cold.
Jadi dia memang bukan tipe suara yang warm ataupun dark ya, dia lebih ke bright cold karena dari semua source yang gue punya itu dia paling bisa kasih treble presence itu yang paling banyak dan juga vokal yang paling tipis sebenarnya. Tapi ini bukan berarti buruk loh ya. Tergantung source, tergantung ya, gear lu apalagi. Kalau misalnya gear lu warm, gue ngerasa cocok banget sama ini. Gue punya headphone yang warm banget, gue masukin sini, oke, itu mantep banget suaranya. Tapi dia juga punya kemampuan detail dan soundstage yang luas. Ya biasanya memang yang bright cold rada punya kemampuan untuk menghasilkan soundstage luas, airy begitu juga. Tapi jangan salah, bassnya itu juga bisa gebuk dan dalam. Jadi buat gue ini kayak dynamicnya mantep banget, mulai dari bass sampai ke treble itu dia punya energy, punya presence, punya control, itu yang bagus. Jadi overall gue suka sama suaranya ini sih. Tapi tergantung ya, cans-nya cocok-cocokan aja ya. Kemudian dia gimana perbandingannya? Nah ini yang gue mau bahas. Gue bakal perbandingin sama Vio BTR 3K gue. Dimana ini dua-duanya sama-sama Bluetooth DeC amp, tapi sangat berbeda. Dimana ini harganya itu sekitar 1,2 jutaan, 1,2 sampai 1,3 lah. Jadi jelas ini lebih mahal ya. Si ER Studio S100 Mark II jelas lebih mahal. Tapi selain build quality, gue jujur aja, Vio BTR 3K gak ada yang menang. Soal suara, kalah. Tapi kalau kita ngomongin build ya, kan bisa lihat, yakin pasti ini lebih cakep ya. Dia pakai 2.5D glass, lalu gue lupa bagian ini apa ya, magnesium ya. Tapi di sini jelas berasa lebih berat dan juga lebih kuat. Kalau di sini tuh kelihatan ya, maksudnya kayak gini aja kayaknya kelihatan deh. Satu lebih finishingnya tuh matte, yang satu glossy rada murahan. Atasnya tuh mengkilapnya juga beda. Ini matte-nya matte plastik, lalu ini berkilau glass. Jadi secara build quality ini bagus banget. Pencetannya juga klik-kliknya tuh lebih keras di sini. Gue nggak tahu apa karena umur juga ya. Tapi di sini berasa lebih rentan aja. Di sini berasa lebih kuat, material lebih bagus, dan juga bahkan pas nyoloknya itu berasa di sini kayak lebih ketat. Di sini tuh kayak rada longgar. Sekali lagi gue nggak tahu apa karena itu karena umur atau memang begitu ya. Dan juga chargernya ini sudah support yang USB Type-C di Vio BTR 3K. Kalau di sini masih micro USB. Makanya gue bilang secara build, kalau kalian lihat ini, gue yakin pasti orang ngira ini yang lebih mahal. Karena ya segala macam tadi ngomong kelihatannya lebih mahal. Bahkan klipnya juga nih, klipnya lebih tebel dan bisa dilepas. Benar-benar kelihatan mahal. Tapi kita ngomong suara. Vio BTR 3K itu dari pengaturan suaranya aja itu kalah jauh. Dimana tadi gue bilang di sini bisa total 132 klik dari volume 0 sampai maksimal. Di sini cuma 32 klik. Jadi jelas lebih presisi di sini. Di sini enggak, dan ini nggak bisa kayak si Redstone S Mark II ini ya. Kan gue bilang tadi kalau misalnya dipencet minus terus itu suaranya bisa turun cepat. Ya 132 siapa juga yang mau mencetin terus ya. Kalau di sini nggak bisa ditekan terus. Harus satu-satu, 32 kali untuk sampai minimum dan 32 kali sampai maksimalnya. Nah, kemudian dua-duanya sama-sama punya koneksi balance. Tapi dari gue di sini sialnya nggak punya gue pakai headphone, contoh headphone gue planar yang cukup berat, di HP nggak bisa, yaitu Oppo Planar Magnetic 2, Oppo PM2. Dan pakai Vio BTR 3K itu ngos-ngosan. Nggak bisa ngangkat, babay aja lah, nggak kuat ngangkat lah. Tapi di sini gue nggak pakai balance ya, karena gue nggak punya balance connection untuk si ini juga. Gue nggak punya kabel balance untuk si Oppo ini. Tapi dari single endednya aja, jelas-jelas powernya ini bisa lebih besar dan cukup bisa ngangkat si Oppo PM2. Jadi gue cukup, wow, gitu. Secara suara, nah ini yang cukup beda ya, dimana di sini lebih berasa lebih warm. Gue nggak sebut ini dark juga, ini masih berasa ada treble dikit, tapi jelas warm. Vokalnya lebih tebal, di sini vokal lebih tipis, lebih banyak presence-nya juga di upper mid dan juga treble-nya. Di sini lebih warm, walaupun buat gue bass-nya itu nggak jauh-jauh beda amat.
Bassnya ini nggak terlalu gede, tapi dia bisa deep. Ini juga jelas tidak besar, tidak tebal, tapi deep. Tapi yang paling berbeda tadi, presence di treble dan juga vokalnya. Di sini lebih kurus, lebih bright, lebih cold dikit. Kalau di sini lebih warm, lebih tebal. Jadi tergantung kans lu apa. Tapi kalau gue ngomong secara sound quality doang, jelas yang ini lebih bagus. Sound stage-nya juga lebih baik dan juga separasinya lebih baik. Nah, tapi gue juga ya sedikit buat perbandingan aja, gue juga punya DAC M yang ini, Hi-Fi XDSD. Ya harganya sendiri udah jelas levelnya beda. Ini harganya 6,6 juta. Kalau kita ngomong di sini, dia suaranya rada lebih warm lagi, lebih mendekati netral kalau buat kuping gue ya. Tapi dia punya power lebih besar lagi. Sekali lagi gue coba single ended untuk si headphone gue ya. Tapi kalau pakai gue nggak pakai balance untuk nyobain ke headphone gue pakai single endednya aja. Jelas powernya lebih besar, lebih punya separasi lebih bagus dan juga detail lebih bagus. Ya tapi kita ngomong level harga sudah beda jauh. Jadi sebenarnya rada nggak fair sih. Tapi ini tetap aja koneksinya lebih baik dibanding AV-XDSD. Karena AV-XDSD ini kelemahan terbesar buat gue itu koneksi yang suka ngebug. Tiba-tiba gue ganti aplikasi, dia tiba-tiba putus sendiri koneksinya, harus di reconnect lagi. Ataupun ketika dia tuh suaranya kadang-kadang ya itu tadi gue bilang, jaraknya kalau gue rada pergi jauh, ini paling gampang berhenti koneksinya. Yang ini dan ini enggak. Ini gue jalan sampai rada jauh juga masih connect. Jadi jelas buat gue kualitas Bluetooth-nya dua ini lebih bagus. Kalau di sini kualitas Bluetooth-nya bye-bye. Dia juga supportnya cuma sampai aptX doang. Tapi soal suara, walaupun udah LDAC ini aptX, ini jelas lebih bagus. Jadi emang harga tidak bohong, kecuali di konektivitas Bluetooth-nya doang. Ini dan ini, dari build sekilas jauh lebih bagus ini, tapi secara suara bagusan ini. Secara Bluetooth gue rasa 11-12, konektivitasnya sama, gue bawa jauh juga sama-sama oke, masih stabil. Jadi overall ini produk yang gak nyangka, itu recommended banget. Dan mungkin kalau misalnya ke depan Redson ngeluarin lagi yang baru, apalagi dengan misalnya USB Type-C, gue bakal cukup tertarik banget pastinya sama produk itu. Tapi gue juga penasaran sama Vio BTR 5 yang belum gue review sampai sekarang. Jadi gitu aja review kali ini. Kalau kalian suka dengan review ini, jangan lupa kasih like dan subscribe. Thank you. Bye-bye. See you next time.